Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Fajra dengan NIM C0 dan 023011, yang merupakan mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Jambi. Jadi di video kali ini, yang merupakan video dari tugas mata kuliah PPH Pemotongan dan Pemungutan, saya akan membahas mengenai pemotongan PPh 26. Jadi PPh 26 ini dikenakan kepada wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Pemotongan PPh yang boleh memotong PPh 26 itu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga adalah penyelenggara kegiatan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap, dan yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain dari bentuk usaha tetap. Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh 26 ini adalah, yang pertama itu adalah penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swab, serta keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang kedua itu objeknya ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa satu perhiasan mewah, kedua adalah berlian, ketiga emas, keempat intan, kelima jam tangan mewah, keenam barang antik, ketujuh lukisan, kedelapan mobil, kesembilan motor, kesepuluh kapal pesiar, dan kesebelas adalah pesawat terbang ringan. Dengan nilai minimum itu 10 juta, dengan nilai minimum 10 juta setiap jenis transaksi. Lalu objek yang ketiga adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Objek yang keempat adalah penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan objek yang kelima adalah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dikenakan 20% yang kecuali kalau BUT tersebut penghasilannya ditanam kembali di Indonesia, yang ketentuannya itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Lalu untuk mekanisme perhitungannya, tarifnya itu tadi 20%. Tarif 20% ini dikenakan untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Tarif 20% ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah 20% dari penghasilan bruto. Untuk yang 20% dari penghasilan bruto itu tuh jenis penghasilannya, yang pertama ada dividen, yang kedua bunga termasuk premi diskonto, premi swab, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga itu ada royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima ada hadiah dan penghargaan. Dan yang keenam ada pensiun atau pembayaran berkala. Yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku dalam hal tersebut penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada tarif 20% dari penghasilan neto. Kalau yang tadi kan dari bruto, yang sekarang ini dari neto. Yang mana tarif 20% dari neto ini dikenakan untuk penghasilan yang pertama ada penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Untuk menghitung nilai neto itu bruto dikali dengan perkiraan penghasilan neto.
yang mana perkiraan penghasilan neto ini terbagi menjadi 3. Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik langsung maupun besarnya itu besar perkiraan netonya itu 50%. Lalu untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada asuransi di luar negeri, besar perkiraan netonya itu 10%. Dan untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, besar perkiraan netonya itu 5%. Lalu yang ketiga itu ada tarif 20%. Tarif 20% ini tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Jadi tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan ini dikenakan kepada bentuk usaha tetap yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.